Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ervita Dewi dari Mazawa A semester 4 ingin sedikit menjelaskan tentang tema kami yang berjudul konsep fakta, data, informasi, dan sistem informasi manajemen. Baiklah, langsung ke yang bagian pertama saja, yaitu konsep fakta sistem informasi manajemen, yaitu fakta dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan serta akan dikaji oleh para ahli yang terjamin kebenarannya. Lalu fakta adalah suatu yang ada, apakah setiap orang berpikir demikian atau tidak. Fakta yang terdiri dari tempat dan waktu berwujud sebagaimana yang kita bayangkan. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Lalu bagian yang kedua yaitu ada data sistem informasi, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum, yaitu yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Lalu di sini ada dua data, yaitu yang pertama ada data internal, yaitu data yang diperoleh dari dalam organisasi atau data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi secara internal. Yang kedua, yaitu ada data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi atau data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang di luar organisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM. Definisi sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan atau kinerja dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi manajemen ini bisa disebut dengan istilah SIM. Berbagai hasil dari proses sistem informasi manajemen digunakan sebagai bahan pertimbangan sebuah organisasi dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola serta mengordinasikan data dan informasi yang memiliki manfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas atau kinerja dalam suatu organisasi. Pengertian sistem informasi manajemen para ahli. Yang pertama yaitu menurut James F. James, sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan berbagai informasi yang tepat waktu dan dipercaya bagi pihak manajemen. Yang kedua yaitu menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh serta terkonsep. Konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu menambahkan sesuatu pada penyajian yang berkaitan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah, yaitu membahas mengenai kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola informasi. Yang ketiga yaitu konsep sistem. Konsep sistem yaitu sebuah rancangan pada suatu sistem informasi. Yang keempat yaitu konsep organisasi dan manajemen, yaitu sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Konsep pengambilan keputusan yaitu teori keperluan mengambilan keputusan dalam organisasi. Sebagai contoh sistem informasi manajemen yang dapat diketahui adalah Enterprise Resource Planning. Sistem ini sering digunakan oleh perusahaan, contohnya yaitu dalam bidang keuangan, akuntansi, SDM, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua yaitu contohnya supply chain management. Supply chain management menyediakan data yang terintegrasi terkait manajemen suplai bahan baku dan pemasokan produsen, pengecaran hingga konsumen akhir. Yang ketiga yaitu transaction processing system.
ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dan transaksi bisnis yang rutin. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Yang keempat yaitu Office Automation System. Perangkat ini sebagai melancarkan komunikasi antara departemen dalam perusahaan. Proses yang dilakukan dengan cara mengintegrasi server komputer pada sistem user di perusahaan. Contohnya adalah email. Dan yang selanjutnya yaitu Connection Work System atau disebut KWS, berguna untuk mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam sistem organisasi. Selanjutnya yaitu Information Management System. Berguna atau sistem ini menggunakan sistem IMS berfungsi dalam mendukung spektrum sebagai tugas dan organisasi. Selanjutnya yaitu Decision Support System. Yang ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu Expert System (ES) dan Artificial Intelligence (AI). Sistem ini konsepnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa dan menemukan pemecahan masalah dan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya adalah sistem pada penjadwalan mekanik. Selanjutnya yaitu Executive Support System. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.